Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Suci Ramadhani dengan NIM D1041201008. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sehari-hari, algoritma, dan pemrograman mengenai menghitung pengeluaran belanja. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Nah, pasti kita sudah pernah mendengar apa sih algoritma itu saat kita sekolah menengah atas. Jadi di sini saya akan mengulang sedikit mengenai pengertiannya. Yang pertama, algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Yang kedua, dalam pemrograman, hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita dalam berpikir bagaimana cara untuk memecahkan masalah pemrograman yang akan dibuat. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada permasalahannya agar nanti akan kita pecahkan pada algoritma dan pemrograman. Permasalahannya yaitu Bumina belanja kebutuhan selama 2 hari. Hari ke-1 atau pertama, Bumina membeli kuota internet senilai Rp52.000, beras Rp70.000, dan sayur Rp25.000. Hari kedua, Bumina belanja baju seharga Rp200.000 dan selimut Rp100.000 dan telur dengan harga Rp38.000. Jadi, di sini permasalahannya itu berapakah total pengeluaran Bumina belanja selama 2 hari? Maka penyelesaiannya algoritma tentunya. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dasar dan untuk lebih spesifiknya. Algoritma dasar. Nah, di sini yang pertama yaitu saya menggunakan program menjumlahkan belanja hari ke-1. Maksudnya di sini kuota beras dan harga telur nanti di sini akan dijumlahkan. Kemudian yang kedua, program menjumlahkan belanjaan hari kedua. Maksudnya sama seperti yang ke-1 tadi, maka dia akan menjumlahkan harga baju, selimut, dan telur. Kemudian yang ketiga, user menginputkan banyaknya hari. Di sini saya akan menggunakan array. Array itu adalah variabel berindeks. Yang keempat, program melakukan perulangan sebanyak n dan menginputkan total pengeluaran per hari. Yang kelima, program menampilkan hasil total pengeluaran belanja selama 2 hari. Maka untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk algoritma yang lebih spesifiknya saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama bisa dilihat di sini adalah algoritma yang akan saya implementasikan ke pemrograman nanti dari ini sampai ke sini. Di sini saya menggunakan fungsi. Fungsinya itu nama fungsinya yaitu day1 atau day1 dengan parameter kuota, beras, dan sayur. Dan di sini ada variabel pengeluaran. Variabel pengeluaran di sini yaitu terdapat kuota ditambah beras ditambah sayur. Kemudian dia akan mengembalikan nilai pengeluaran. Dan di sini ada variabel total. Variabel total di sini akan memanggil nama fungsinya yaitu day1, day1 dan nilai parameternya. Nah, kuota di sini kan sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu dengan harga Rp52.000, maka kita masukkan di sini kuota Rp52.000 dan beras Rp70.000 dan sayur Rp25.000. Kemudian cetak pengeluaran hari ke-1 dan masukkan variabel total. Kemudian di sini ada prosedur. Nah, nama prosedur di sini adalah day2 atau hari kedua. Di sini saya menggunakan struktur runtunan. Struktur runtunan itu adalah proses yang dilakukan secara beruntun dari langkah 1 sampai langkah N atau langkah akhir. Nah, bisa dilihat yaitu di sini baju.
bajunya itu dengan senilai 200.000 atau harganya, kemudian selimut dengan harga 100.000 dan telur dengan nilai 38.000, dan masukkan variabel hitung. Maka di sini baju ditambah selimut ditambah telur, dan kita cetak pengeluaran hari kedua dan masukkan variabel hitung agar pada program dia akan secara otomatis nanti terhitung. Kemudian lanjutan dari program ini yaitu prosedur total. Nama prosedurnya yaitu total, dan di sini saya cetak total pengeluaran agar terlihat lebih rapi saja. Kemudian di sini terdapat variabel array. Variabel array yang berupa array kosong, dan di sini mendeklarasikan variabel n dan menginputkan banyaknya hari ke dalam variabel n. Dan di sini terdapat for x in range. Di sini saya menggunakan struktur pengulangan. Nah, struktur pengulangan ini adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Dan di sini for x in range ini dia akan melakukan perulangan sebanyak n dan menginputkan nilai dari setiap data lalu dimasukkan ke variabel array ini. Dan pada write ini akan mencetak atau menampilkan hasil total pengeluaran dan dengan menggunakan fungsi sum dari variabel array. Dan di sini terdapat struktur percabangan. Nah, struktur percabangan ini adalah struktur yang dihadapkan pada proses pemilihan untuk menentukan instruksi berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Maka di sini jika jumlahnya kurang dari 500.000, maka di sini dia akan mencetak Anda adalah orang yang hemat. Tapi jika di sininya adalah lebih dari 500.000, maka dia akan menjalankan else, yaitu cetak Anda adalah orang yang boros. Dia hanya akan memilih di antara if atau else di sini. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu kita panggil nama prosedurnya, yaitu day2. Day2 ini dari prosedur ini dan total dari prosedur ini. Maka pada program langsung saja kita masuk pada pemrogramannya agar lebih jelas lagi. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu saya akan mengimplementasikan algoritma tadi ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu bahasa Python. Baiklah, langsung saja. Masukkan kata kuncinya yaitu depth dan nama fungsinya day1, parameternya yaitu kuota, kemudian beras dan sayur, kemudian variabel pengeluaran sama dengan kuota ditambah beras ditambah sayur.
Ya, langkah terakhir yaitu kita masukkan nama prosedurnya yaitu D2 dan total. Maka langsung saja kita run. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita masukkan berapa hari. Nah, di sini maka kita masukkan yaitu 2 hari. Hari ke-1 jumlahnya yaitu 147.000. Hari kedua yaitu 338.000. Maka secara otomatis dia akan nilainya dijumlahkan dan akan tertulis Anda adalah orang yang hemat. Lalu kita coba lagi. Jika kita ubah misalnya bajunya di sini kita ubah menjadi 800.000 dan telurnya kita ubah menjadi 100.000. Maka kita lihat lagi. Yap, kita tulis berapa hari yaitu 2, hari ke-1 147.000 dan hari keduanya senilai 1 juta. Maka dia akan secara otomatis tertulis Anda adalah orang yang boros dan total pengeluarannya. Nah, sekian dari pemrograman yang saya buat, terbukti sama algoritma yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke penutupnya yaitu kesimpulan dari penjelasan saya tadi, bahwa program komputer membutuhkan algoritma sebagai pembuatan program. Jadi, hubungannya algoritma diumpamakan sebagai nyawa dari program, sedangkan program adalah bahasa dari algoritma, sedangkan komputer yaitu sebagai eksekutornya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.